تجربة الصوت، هل صوتي مسموع؟ هل صوتي مسموع؟ Apakah suara saya dapat terdengar? نعم يا طيب، الحمد لله. ويمكن بجانب الانتظار الآخرين نستطيع أن نبدأ تعلمنا في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هيا نقرأ أم الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم. كيف حالكم أيها الإخوة؟ الحمد لله طيب. بخير. الحمد لله نحن في خير إن شاء الله. كيف حال ياسين؟ كيف حالك؟ وكيف حالك يا أخينا أحمد مؤرف؟ الحمد الحمد لله لله. بخير. ما شاء الله، الحمد لله. نحن في خير إن شاء الله، الحمد لله. في هذه الفرصة الغالية نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذه الفرصة للتعلم. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, في هذه الليلة, pada malam hari ini, kita diberikan keistiqomahan dalam belajar yang insya Allah semoga Allah jaga keistiqomahan ini hingga di waktu-waktu yang ke depan. Ma sa'urna ma sa'urna anna hadzal liqa anna hadzal liqa fil liqa as-sabi. Insyaallah kita nggak terasa rasanya ternyata di pertemuan ini kita sudah memasuki ke pertemuan yang ketujuh, yang artinya eh, qadra syahrun wahid nata'allam al-lughat al-arabiyyah ma'an, yang mungkin kira-kira sekitar 1 bulan kita sudah belajar bersama dalam belajar di kelas ini. Insya Allah, Masya Allah, ini merupakan kesyukuran yang harus kita syukuri yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesemangatan dalam belajar. Dan insya Allah semoga Allah jaga keistiqomahan ini dan Allah catat eh, belajar kita ini, sungguh-sungguh kita ini eh, menjadi amal kebaikan kita yang kita tanamkan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ayuhal ikhwah, في هذه الفرصة الغالية نحن سنتعلم مادة جديدة يتعلق عن اللغة العربية. Kita akan belajar materi baru yang berkenaan dengan al-lughatu al-arabiyah. Nah, di sini materi yang cukup menarik sebetulnya ya. Al-lughatul arabiyah lianna, oh iya, kita akan belajar bahasa Arab. Kenapa temanya ini bahasa Arab? Nah, wala natakallam anil lughatil arabiyah fahsib walakinna nahnu uh, nu'arif nakumu bitta'aruf ilal lugatil Arabiyah. Kita kenalan dengan bahasa Arab lebih jauh lagi. Jadi kemarin-kemarin kita memang belajar bahasa Arab, tapi di sini kita itu eh,
belajar lebih dalam lagi. Al-Lughatul Arabiyyah. Kalau kita pahami Al-Lughatul Arabiyyah itu bahasa yang sangat istimewa ya. Kenapa aku ya katakan bahasa yang sangat istimewa? Karena satu-satunya bahasa yang digunakan oleh hampir seluruh umat di dunia. Hampir seluruh penduduk di dunia itu menggunakan bahasa Arab. Bahkan orang yang nggak paham bahasa Arab pun mereka juga menggunakan bahasa Arab. Itu hebatnya bahasa Arab itu. Jadi istimewa bahasa Arab itu orang yang nggak paham bahasa Arab pun dia menggunakan bahasa Arab. Contohnya ya kita sendiri gitulah ya. Kita menggunakan sholat, Al-Fatihah, kita baca takbiratul ihram, kita baca doa tasyahud awal. Nah itu semua kan bahasa Arab itu. Tapi kadang terkadang kita nggak tahu, nggak paham artinya. Tapi kita gunakan saja. Nah itu kan hebatnya bahasa Arab. Meskipun orang yang membacanya menggunakannya itu nggak tahu artinya, tapi tetap aja digunakan itu hebatnya. Dan kita mengetahui bahwasanya penduduk di dunia saat ini sudah banyak dihuni oleh umat-umat Islam. Artinya apa? Ketika katakanlah setiap negara itu memiliki penduduk muslimnya, meskipun ada yang minoritas, ada yang mayoritas. Nah, kita ketahui bahasanya bahasa Arab ini dipakai di seluruh dunia, khususnya oleh umat muslim. Makanya bahasa Arab ini merupakan bahasa resmi internasional yang sudah diakui bahwasanya bahasa Arab bisa digunakan dalam forum-forum internasional. Termasuk bahasa Indonesia sendiri saat ini sudah menjadi bahasa internasional ke-11 kalau nggak insya Allah. Kalau nggak salah ya. Setelah bahasa-bahasa yang sudah diakui oleh PBB yang lainnya. Jadi di forum internasional bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu sudah diakui. Artinya apa? Kita bersyukur sekali tinggal di Indonesia yang penduduknya itu mayoritas umat Muslim. Nah, apa yang umat Islam itu identik dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini juga menarik bahasanya jumlah kosakata yang dimiliki bahasa Arab itu juga beraneka ragam. Makanya satu kata bahasa Arab itu bisa bermakna macam-macam. Kayak semisal di sini kita melihat al-lughatul Arabiyah. Kata Arabiyah itu mengartikan bahasa Arab kan, Arabiyah. Kalau semisal diganti Arabiyun, Arabiyun. Nah, itu mengartikan orang Arab nah gitu kan. Arabiyun. Kalau semisal Arab saja ya Arab, Arab gitu. Baik, mubasyaratan nahnu nadkhul ila madatina al-yawm al-lughatil arabiyyah yata'allaquna sanata'alam anil mufradat awlan wal qawaid wal asalib allatina nastakhdimuha fil muhadatsa al-yawmiyah. Baik, kita akan belajar tentang muhadatsa atau percakapan. Kemudian kita juga akan belajar tentang mufradat-mufradat allati yata'allaqu fiha. فنحن نتعلم أيضا عن القواعد atau kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab. طيب هناك الحوار تحت الموضوع بين بين طالبتين طالبتين يعني بمعنى طالبتين ada dua murid. At-talibah al-ula wa talibah as-saniyah. Fayumkin al-qira'ah awalan ana aqra fa ba'da dhalika antum tu'id wa antum taqra. Mungkin aku akan bacakan terlebih dahulu, setelah itu silakan teman-teman untuk mengikuti apa yang aku ya. Tatikum antaftahu al-mikrofon. Silakan teman-teman buka fitur mikrofonnya. Naqra min al-awwal hunaka at-talibah al-ula. A'taqidu annaki talibatun jadidatun. Itu anake qalibatun jadidan. Baik. Na'am iltahaqtu bil ma'hadi hadhihi sanati.
نعم نعم التحق التحقت بالمعهد هذه السنة. هل درست اللغة العربية في بلدك؟ هل درست هل اللغة درست درست اللغة اللغة العربية في العربية بلادك. في بلدك؟ هذه أول مرة أدرس فيها العربية. هذه هذه أول أول مرة مرة أدرس أدرس فيها فيها العربية. العربية. أنا درست العربية 3 سنوات في بلدي. أنا أنا درست العربية العربية سنوات 3 سنوات سنوات في في بلدي. بلدي. طيب. لماذا تدرسين لماذا تدرسينها مرة ثانية إذن؟ لماذا ماذا ماذا تدرسينها تدرسينها ثانية مرة مرة إذا ثانية ثانية إذا؟ إذا؟ في بلدي نتعلم القراءة والقواعد والترجمة ولا نتعلم الحديث باللغة العربية. في بلدي في نتعلم بلدي القراءة نتعلم القراءة والقواعد ولا والقواعد نتعلم الحديث والترجمة. باللغة العربية. نتعلم الحديث باللغة العربية. طيب نستمر. ولكنك تتحدثين العربية الآن جيدا. ولكنك ولكنك تتحدثين العربية الآن جيدا. طيب نستمر. تعلمت الحديث باللغة العربية هنا. علمت الحديث تعلمت الحديث باللغة العربية باللغة هنا. العربية هنا. في المعهد مختبر وحاسوب وإذاعة ومكتب. في في المعهد المعهد مؤتمر مختبر وحاسب وحاسوب وإذاعة وإذاعة ومكتبة. ومكتبة. ولا أستطيع نطق الأصوات قاف ظ ح جيدا. لا لا أستطيع نطق أستطيع الأصوات نطق را الأصوات ق خاء ظ جيدا. ح جيدا. طيب. هناك تدريبات صوتية جيدة في مختبر اللغة. هناك تدريبات تدريبات صوتية صوتية في مختبر جيدة اللغة. في مختبر اللغة. ولا أستطيع التحدث باللغة العربية. ولا أستطيع لا أستطيع ولا أستطيع التحدث التحدث باللغة باللغة العربية. العربية. ولا أفهم كلام المدرسة والطالبات. أريد أن أتعلم العربية جيدا. ولا أفهم كلام المدرسات والطالبات. أريد أن أتعلم العربية جيدا. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ احفظي جزءا من القرآن الكريم وضع الأحاديث النبوية وتحدثي بالعربية كثيرا. احفظي جزءا من القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتحدثي بالعربية كثيرا كثيرا. هذا نصيحة مفيدة سأتبعها إن شاء الله. هذه نصيحة هذه نصيحة مفيدة مفيدة سأتبعها إن شاء الله. سأتبعها إن شاء الله. طيب. إذن سنتعلمين العربية جيدا. إذا ستتعلمين تعلمين العربية العربية جيدا. جيدا. طيب إن شاء الله ممتاز. فيمكن هذه الحوار باللغة الصعب. Mungkin حوار ini agak sedikit sulit bahasanya, walakin ala ba'sa.
nahnu nata'alam ma'an, kita belajar bersama-sama. Baik. Eh, qabla ana ashrah, fayumkin ana urid nafara minkum an yakuma bihadal hiwar awalan. Mungkin sebelum aku ya menjelaskan, kita bedah percakapan ini Ya. dari teman-teman di sini. Aku ya ingin dua orang untuk mempraktekkan. Man yurid, siapa yang ingin mempraktekkan di sini? Fayumkin ana urid eh ukhtina Farida. Ahlan wa sahlan. Afwan Ustaz, keliru nama aja Ustaz. Oh ya, Tidak Pak itu. akhina Farida. Al-afwan, akhina Farida. Nah, Ma'a akhina Mu'arif, Ahmad Mu'arif. Hakada. nah. نعم طيب أحمد معرف أولا مع أخينا. Yuda. يا Yuda, Ustaz. بسم الله. تفضل. أعتقد أنك طالبة جديدة. Naam, iltahattu bil ma'adi hadis sana. هل درست اللغة العربية في بلدك؟ Hadhi awwalu marratin adrusu fiha al-arabiyyah. أنا درست العربية 3 سنوات في بلدي. Limadha tadrusinaha marratan saniyatan idzan? في بلدي نتعلم القراءة والقواعد والترجمة ولا نتعلم الحديث باللغة العربية. Walakinnaki tatahaddatsina al-arabiyyata al-ana jayyidan. تعلمت الحديث باللغة العربية هنا في المعهد مختبر وحاسوب وإذاعة ومكتبة. La astati'u nutqal aswati qaf dhaf ha jayyidan. هناك تدريبات صوتية جيدة في مختبر اللغة. Wala astati'u tahaddusa bil lughatil arabiyyah. Wal afhamu kalamal mudarrisati wat talibati. Uridu an ata'allamal arabiyyata jayyidan. Maju afal. احفظي جزءا من القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتحدثي بالعربية كثيرا. Hadhihi nasihatun mufidah saat tabi'uha insyaallah. إذن ستتعلمين العربية جيدا. طيب ما شاء الله ممتاز. طيب من آخر يريد أن يقوم بهذا الحوار؟ Siapa yang ingin mencoba lagi? Lim Kyung Soo. Lim. Ukhtina Lim. Ma'a man? Akhina Sidek. طيب أخينا ألان سيدك أولا أو لا لم أولا وألان سيدك الطالبة الثانية. طيب تفضل. نعم. أنا لم الأول. لا لم أولا الطالبة الأولى. تفضل لم. Ya Ustaz, at-taqidu annaki talibatun jadidah. نعم التحقت بالمعهد هذه السنة. Hal darasti al-lughatul arabiyyah fi baladik? هذه أول مرة أدرس فيها العربية. Ana darastul arabiyyata salasa Sanawatin sanawatin fi baladi. لماذا تدرسينها مرة ثانية إذن؟ Fi
في بلدي نتعلم القراءة والقواعد والترجمة ولا تتعلم الحديث باللغة العربية. ولكنك تتحدثين العربية الآن جيدا. تعلمت تعلمت حديث باللغة العربية هنا في المعهد ثم مختبر مختبر وحاسوب وحاسوب وإدارة ومكتبات. لا أستطيع نطق الأصوات قاف ظا ح جيدا. هناك تدريبات صوتية جيدة في مختبر اللغة. إن شاء الله. طيب. ولا أستطيع التحدث باللغة العربية. ثم ولا أفهم لا أفهم كلام المدرسة والطالبات. أريد أن أتعلم العربية جيدا. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ طيب نستمر. احفظي جزء من القرآن الكريم وبعض الحديث النبوية وتحدثي بالعربية كثيرا. هذه نصيحة مفيدة سأتبعها إن شاء الله. سأتبعها إن شاء الله. طيب. إذن ستتعلمين العربية جيدا. طيب إن شاء الله ممتاز. نحن إذن نفهم جماعة من هذه القراءة. Kita mencoba untuk memahami dari teks ini. تحت الموضوع بين طالبتين. بين بمعنى di antara. Di antara. Nah kalau talibata ini berarti artinya dua siswi. Dua siswi. Kalau siswa talibun, kalau talibah berarti siswi. Baina itu artinya di antara. Di antara. Baina. Masalan baina aidikum jami'an, di antara teman-teman di sini. Bainal maktabi wal qalam, bainal maktabi wal kursi, di antara kursi dan meja. Nah, kalau biasanya untuk percakapan, baina ini bisa digunakan, semisal contohnya, saya berdiri di antara kalian. Masalan, akumu baina aidikum jami'an. Nah, biasanya itu digunakan untuk memulai percakapan atau memulai pembicaraan di depan umum. Akumu huna baina aidikum jami'an.
Saya berdiri di sini di antara teman-teman semuanya. Nah, baina aidikum aidun itu kan tangan. Nah, maksudnya adalah di antara tangan-tangan kalian berarti di antara di antara orang-orang gitu. Baina aidikum jami'an atau bisa menggunakan baina eh, aku muhuna baina apa? Di antara sekeliling misalnya. Haulaikum. Nah, semisal dan lain sebagainya. Baina talibata ini di sini artinya di antara dua siswi. At-talibah al-ula ada at-talibah ats-tsaniyah. Kenapa al-ula? Karena menggunakan adat tertibi muannas. Kalau mudzakkar berarti menggunakan al-awwal. At-talib al-awwal, at-talib ats-tsani. Kalau at-talibah al-ula, at-talibah ats-tsaniyah. طيب فيمكن نقرأ من الأول هنا أعتقد أنك طالبة جديدة أعتقد أنك طالبة جديدة ما معنى أعتقد اعتقد يعتقد Aku Yakin. meyakini bahwasanya kamu itu adalah pelajar wanita yang baru. siswi baru aku kira kamu itu siswi baru. Nah, mungkin gitu. Iya. Takit ya, takit di sini bisa meyakini atau bisa mengira-ngira, memperkirakan. Takit anak talibah jadidah. Aku kira kamu itu siswa baru di sini, siswi baru di sini. Nah, gitu, kurang lebih. Naam, iltahaqtu bil ma'hadi hadhihi sana. Iltahaq, naam, iltahaqtu bil ma'hadi hadhihi sana. Nah, kira-kira artinya Nah, gimana? Iltahaqtu, mana iltahaqtu? Ya aku bergabung. bergabung di mahat ini tahun ini. Bergabung. Letak Iya, iltahaqtu bil ma'had hadis sana. Iltahaqtu itu artinya bisa bergabung atau maksudnya itu masuk pondok, masuk sekolah hadis sana. Saya telah masuk sekolah tahun ini. Iltahaqtu bil ma'had hadis sana. Hal darastil lughatal arabiyyah fi baladik? Apa gimana artinya? Ini mudah nih. Hal darastil lughatal arabiyyah fi baladik? Apakah engkau belajar bahasa Arab di negaramu? Hal apakah darasti kamu telah belajar al-lughatal arabiyyah bahasa Arab fi baladik di negaramu? Fi baladik. Nah, itu bisa artinya di negaramu. Baladun itu negara. Kalau eh, bilatun itu artinya lantai. Gila. Balad, balad, balad itu artinya balad atau bilat juga bisa negara itu. Bilat atau balat, tapi pakai dal ya. Bilat, bilat atau balat. Karena kayak di lagunya Mesir itu menggunakan setelah biladi, 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 biladi. Nah, itu menggunakan kata bilad. Bilad itu artinya tanah air atau bisa berarti negara juga. Berarti. Nastamir, hadi awwalu marratin adrusu fiha al-arabiyyah. Hadhihi awwalu marratin adrusu fiha al-arabiyyah. Kira-kira artinya bagaimana ini? Ini baru Pertama pertama kali aku kali belajar di dalamnya bahasa Arab. Arab Nah, fiha di sini kalau kita mengartikan negara ya. ini pertama kali saya tuh belajar bahasa Arab. Nah, gitu. Ini pertama kali aku belajar bahasa Arab. Hadihi ini awwalu maratin pertama kali adrusu saya belajar fihal Arabiyah. Belajar bahasa Arab. Jadi fiha di sini nggak bisa diartikan secara spesifik. Jadi nggak usah di dalamnya. Memang artinya di dalamnya, tapi nggak perlu diartikan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ana darastul Arabiyyata thalatha sanawatin fi baladi. Ana darastul Arabiyyata thalatha sanawatin fil baladi. Kira-kira bagaimana nih artinya? Aku telah belajar bahasa Arab 3 tahun di negaraku. Ayo, mumtaz. Aku telah belajar bahasa Arab selama 3 tahun di negaraku. Baik. Kemudian, limada tadrusinaha marratan thaniyatan idan.
Nah, di sini kata idan, sebetulnya idan itu bisa lebih tepatnya di depan, tapi dalam konteks ini ada di belakang yang mengartikan eh, penekanan atau penekanan dari sebuah pertanyaan. Lima ada tadrusina maratan tsaniyah. Lah terus kenapa kamu itu belajar dua kali? Nah, gitu kan. Yang murid yang kedua ini, siswi yang kedua ini, lima ada tadrusina maratan tsaniyah kan tadi sudah belajar 3 tahun di negaranya. Lima ada tadrusina maratan saniyatan idan. Nah, jadi kenapa kamu itu eh, belajar 2 kali, belajar lagi, belajar apa? Belajar bahasa Arab. Hmm. Kemudian siswi yang pertama, fi baladi nata'allamu al-qira'ata. Mada hada? Fi baladi nata'allamu al-qira'ata. Di negaraku, Di negaraku kami belajar membaca wal Baca, qawaidah, kemana qawaid? dan kaidah-kaidah Kaidah-kaidah. Wat tarjamah, mana tarjamah? dan terjemah. menerjemahkan. Wala nata'allamul haditha bil lughatil arabiyyah. Mana Kami itu Kami tidak tidak belajar di percakapan dengan bahasa Arab. hadis di sini ya, hadis di sini bukan bermakna hadis ya hadis-hadis Nabi, tapi hadis di sini itu muhadasah, percakapan ya. Hadis Hmm. di sini itu artinya itu percakapan. Hmm. Baik. Kemudian nastamir wala nata'allamul hadis bil lughatil arabiyyah dan tidak belajar percakapan dalam bahasa Arab. Jadi memang banyak lembaga-lembaga yang fokusnya itu kepada qiraah saja atau pada qawaid saja atau terjemah saja. Ada yang hadis saja, muhadasah saja. Jadi memang kita dalam bahasa Arab itu mengenal 4 maharoh qiraah. Ada 4 maharoh, bukan maharoh qiraah. Ada 4 keterampilan eh, bahasa Arab. Yang pertama adalah maharotul istima. Maharotul istima itu apa? Maharotul istima itu adalah keterampilan mendengar. Jadi di sana akan diajarkan bagaimana mendengar yang baik. Maharatul istima. Kemudian ketika ada maharatul istima, kemudian ada juga maharatul kitabah. Apa itu maharatul kitabah? Maharatul kitabah adalah keterampilan menulis. Jadi kita diajarkan menulis, menyusun teks, kemudian kita merangkai cerita. Nah, itu maharatul kitabah masuknya. Kemudian ada yang ketiga namanya maharatul kalam. Maharatul kalam itu bagaimana? Maharatul kalam kita belajar berbicara, sama halnya kita tuh belajar percakapan seperti ini. Kita sedang belajar maharatul kalam. Maharatul kalam. Nah, jadi tadi dari maharatul istima, kemudian ada maharatul kitabah, ada maharatul kalam, ada yang terakhir adalah maharatul qiraah. Mahia maharatul qiraah? Maharatul qiraah yaitu eh, keterampilan membaca. Jadi bahasa Arab itu ada terbagi menjadi 4 maharah ini. Jadi ada yang fokus ke kiroah. Kalau fokus kiroah berarti nanti sangkut pautannya adalah qawaidnya, qawaidnya dan terjemahnya. Jadi kalau kita itu belajar membaca dalam bahasa Arab, itu nanti kita akan mempelajari aspek kaidah-kaidahnya yang lebih utama. Kemudian ada maharatul kitabah. Kalau maharatul kitabah biasanya kelemahannya dia susah mau ngomongnya. Maharatul kitabah ini meliputi apa? Meliputi mengarang atau membuat kalimat. Nah, itu maharatul kitabah. Kalau maharatul istima biasanya digunakan untuk fungsi-fungsi kalau semisal di masa-masa modern ini ada namanya pekerjaan transcript writer, transkrip. Jadi ada film atau ada eh, suara-suara atau musik berbahasa Arab, kemudian kita menuliskan skripnya, menuliskan eh, apa namanya kosakatanya atau kalimatnya kita tuliskan. Nah, itu namanya maharatul istima. Dari kita menggunakan maharatul istima. Nah, kita di sini belajarnya lebih fokus kepada maharatul kalam dan maharatul qiraah. Jadi kita belajar di Islamku sini yang kita fokuskan adalah maharatul kalam dan maharatul qiraah. Jadi makanya kita akan belajar kaidah-kaidah dan kita juga belajar percakapan seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya.
Walakinnaki tatahaddatsina al-arabiyyata al-an jayyidan. Walakinnaki tatahaddatsina al-arabiyyah jayyidan. Tapi Akan tatahaddatsina al-arabiyyata al-an kamu jayyidan. berbicara bahasa Arab sangat bagus. Maksudnya Ah, ولكنك تتحدث العربية الآن. Jayyidan. Nah, mungkin ini kalau bisa diganti, misal boleh juga misal diganti seperti ini. Walakinnakil an. Al-annya ditaruh di depan. Tapi kamu sekarang walakinnakil an tatahaddatsin al-arabiyyata jayyidan. Jayyidan. Tatahaddatsin al-arabiyyah jayyidan. Kamu ولكنك تتحدث العربية الآن jayyidan. جيدا. Dengan baik. Kita lanjutkan. Ta'allamtul hadis bil lughatil arabiyyah huna. Ta'allamtul hadis bil lughatil arabiyyati huna. Fil ma'hadi mukhtabarun wa hasibun wa ida'atun wa maktabatun. Ta'allamtul hadis. Mana ta'allamtul hadis? Akan Aku tetapi belajar aku telah belajar percakapan. percakapan Ta'allamtul hadis bil lughatil arabiyyah huna. Saya itu belajar bahasa Arab itu, percakapan bahasa Arab dalam bahasa Arab itu di sini gitu. Ta'allamtul hadis bil lughatil arabiyyah huna. Saya belajar percakapan bahasa Arab itu di sini gitu. Fil ma'hadi di pondok saya. Nah, fil ma'hadi, ma'had itu pondok atau bisa diartikan di asrama juga bisa. Fil ma'hadi mukhtabarun. Mana mukhtabar? Di pondok saya itu ada mukhtabar. Mukhtabar itu adalah ma'mal. Laboratorium. Ma'mal itu lab ya, laboratorium. Oh, Fil laboratorium. ma'hadi mukhtabarun. Lab. Di dalam sekolah saya atau di dalam pondok saya itu terdapat mukhtabar. Mukhtabar itu laboratorium. Laboratorium. Fil lugatin ukhra yakni ma'mal. Ma'mal bisa diartikan ma'mal. Mukhtabar. Mukhtabar itu laboratorium. Wa hasubun. Hasub itu memana hasub? Komputer. Komputer. Komputer itu dalam bahasa Arab itu diartikan hasub. Tapi juga bisa diartikan komputer pakai kaf. Komputer. Hasub. 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 Nah, hasub komputer. Wa ida'ah. Memana ida'ah? Siaran radio ya. Ida'ah itu siaran. Siaran. Ida'ah. Siaran. Wa maktabah. Wa maktabah mana maktabah? Perpustakaan. Perpustakaan. Jadi si siswi yang pertama ini bisa belajar bahasa Arab itu melalui apa? Mukhtabarun. Yang pertama lab bahasa itu. Wahasub. Dia memanfaatkan komputer. Wa ida'ah mulai siaran-siaran. Dia belajar istimak berarti di situ. Wa maktabah dan perpustakaan berarti dia belajar membacanya di sana. Nah, dari konteks yang ada dari percakapan ini kita bisa belajar oh ternyata bahasa Arab itu kalau kita itu pengen mudah kita bisa menggunakan kita bisa memanfaatkan alat-alat di sekitar kita apalagi kita itu diuntungkan dengan kemajuan teknologi. Nah, jadi kalau mungkin aku ya bisa sarankan atau mungkin teman-temannya akan bertanya bagaimana kita itu bisa belajar bahasa Arab efektif secara efektif sedangkan kita itu pertemuannya terbatas dan kemudian kita juga terbatas dengan keilmuan juga terbatas dengan circle lingkungan kurang mendukung. Nah, bisa cara lain kita gunakan device kita masing-masing, handphone kita atau komputer kita atau laptop kita masing-masing kita gunakan sebagai teman untuk belajar bahasa Arab. Bagaimana cara memulainya? Sangat mudah sekali. Kalau aku ya dulu untuk menumbuhkan ruh bi'ah atau menumbuhkan lingkungan atau sense atau nakul fil Arabiyah yakni rasanya syu'ur fil lughatil Arabiyah yakni nasma al-lughatal Arabiyah minal qanatil YouTube. Jadi kita bisa memanfaatkan YouTube, kemudian kita bisa memanfaatkan siaran-siaran televisi yang berbahasa Arab. Itu untuk mempermudah kita dalam pembiasaan kita. Nah, makanya di sini nanti disebutkan. Nah, kita lanjutkan dulu. La astati'u nutqul aswat
qaf za ha jayidan. La astati', saya tidak bisa. Nutkul aswat qaf za ha jayidan. Saya tidak bisa melafatkan nutku, melafatkan aswat suara qaf za ha jayidan. Nah, sebetulnya yang susah itu bukan qaf za sama ha ya. Ya mungkin dia di negaranya si siswi B, siswi yang kedua ini mereka susah menyebutkan qaf za ha. Tapi yang umum bahasa yang susah itu pengucapan huruf do. Makanya bukan. Makanya bahasa Arab itu juga disebut dengan do. Logonya kalau mungkin teman-teman itu pernah melihat oh, logo dari bahasa Arab itu huruf do, lugatu dot. Nah, gitu. Bahasa dot. Artinya apa? Memang satu-satunya bahasa yang punya huruf do itu ya bahasa Arab. Huruf do itu yang seperti ini. Huruf do. Makanya uniknya bahasa Arab itu punya huruf do. Oh, ini satu-satunya bahasa yang memiliki huruf do itu ya bahasa Arab. Do. Yang lain nggak ada. Do. Karena memang eh, yang bisa benar pengucapannya itu adalah Rasul. Do. Nah ini. Lugatud dot. Makanya nama lain bahasa Arab itu ya lugatud dot. Bahasa dot. Bahasanya Nabi. Dot. Yang bisa melafatkan secara sempurna itu Nabi. Makanya saya sendiri ketika tasheh kepada guru saya melafatkan huruf do itu sering salah. Walatolin. Nah itu sering salah itu. Karena memang yang bisa melafatkan secara sempurna itu ya hanya Rasul itu. Yang selain kita ya berusaha untuk meminimalisir kesalahan dari huruf to itu. Baik, kita lanjutkan. Hunaka tadribatun sautiyatun jayyidatun fi mukhtabaril lughah. Hunaka tadribat, mana tadribat? Latihan. Tadribat Latihan itu suara. tamrinat, latihan. Di sana terdapat latihan sautiyah, mana sautiyah? Suara. Bunyi. Suara, bunyi, suara sautiyatun jayyidatun. Di sana terdapat latihan-latihan bunyi yang baik. Fi mukhtabaril lughah. Mukhtabar tadi apa? Di Laboratorium dalam bahasa. bahasa. Mukhtabaril lughah. Wal astati at-tahadduts bil lughatil arabiyyah. Tapi saya tidak bisa at-tahadduts, memana tahadduts Bercakap-cakap. bercakap-cakap. Nah, bedanya dengan al-hadis tadi itu ngomong atau berbicara al-hadis. Kalau tahadus bercakap-cakap tahadus. At-tahadus wala astati at-tahadus bil lughatil arabiyyah. Tapi saya tidak bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab gitu menggunakan bahasa Arab. Kemudian di sini apa? Lanjutannya. Wala afhamu kalamat mudarrisah wat talibat, dan satu tidak paham kalaman mudarrisah omongan seorang guru mudarrisah wat talibat dan siswi-siswi yang lain. Uridu an ata'allamal arabiyyah jayidan. Saya ingin belajar bahasa Arab dengan baik. Mada af'al, apa yang harus saya lakukan? Nah, gitu artinya. Kemudian yang berikutnya, ihfadhi juz'an minal Qur'an. Nah, di sini dikasih tips oleh siswi yang kedua ini. Ihfazi juz'an minal Qur'an. Nah, kira-kira artinya bagaimana ini? Ihfazi juz'an minal Qur'an. Hafalkan bagian dari Al-Quran yang mulia, Nah, sebagian dari Al-Hadis, dan bagian dari Hadis Nabawiyah, dan berbincanglah kamu dengan Arab dengan bahasa Arab banyak dan seringlah kamu berbicara dengan bahasa Arab. jadi maksudnya itu ihfazi. Nah, kenapa kok ihfazi di sini? Karena domir perempuan, muannas. Ihfazi untuk perempuan, mukhatabah. Ihfazi juz'an minal Qur'anil Karim. Eh, hafalkan sebagian dari Al-Quran.
wa ba'dal ahaditsin nabawiyah, dan hadis beberapa atau sebagian hadis-hadis Nabi, wa tahaddatsi bil arabiyyah katsiran, dan ngomonglah pakai bahasa Arab sebanyak mungkin. Nah, gitu. Jadi kita kalau pengen bisa belajar bahasa Arab, salah satu yang mudah kita lakukan yang pertama yaitu dengan menghafalkan Al-Quran. Makanya di sini kita sudah terbantu banyak. Kalau teman-teman bisa mempraktekkan ahsan, bagus. Jadi semisal teman-teman di sini, Ustadz udah tua, apa nggak mungkin saya itu menghafalkan. Ya berusaha untuk membaca mentadaburi. Karena eh, kita akan apa hukumnya belajar, hukumnya hafal itu memang setiap orang punya kapasitas otak masing-masing. Ada yang hafalnya cepat, ada yang lambat gitu kan ya. Tapi tugas kita ya berusaha untuk bisa. Jadi tidak ada istilah sudah senja, sudah usia senja, sudah eh, sibuk atau banyak kali. Tapi tugas kita adalah berusaha. Nah, di sini ada tips, salah satu tips yang mudah untuk belajar bahasa Arab, salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Usahakan kalau semisal teman-teman ingin mencoba salah satu cara ini untuk menghafal Al-Quran, itu gunakan Al-Quran terjemah per kata. Nah, itu sangat membantu sekali ketika kita belajar kosakata dan memahami dan mendalami, mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi itu sangat membantu. Jadi silakan teman-teman kalau belum punya Al-Quran terjemah, nah silakan dibeli Quran terjemah. Atau semisal nggak ada dana untuk membelinya, silahkan download di aplikasi itu ada Al-Quran terjemah per kata. Setidaknya kita berusaha untuk memahami makna-makna per ayat. Nah, itu sangat dimudahkan kita. Ifadi juz'an minal Quran. Nah, kemudian kita juga bisa menelaah atau meneladani wa ba'dal ahadis an-nabawi, juga menghafalkan beberapa hadis Nabi, atau makanya apa? Atau kita bisa mempelajari arba'in Nawawi, ya, 40 hadis yang sudah banyak direkomendasikan oleh ulama-ulama. Nah, itu banyak dijual itu arba'in Nawawi. Nah, itu bisa kita baca untuk memperdalam kosakata kita, atau yang lebih mudah adalah dengan apa membaca doa-doa. Nah, doa-doa masuk rumah, keluar rumah, doa mau makan. Nah, itu kita dalami maknanya. Kita dalami. Aku ya tidak tahu maknanya bagaimana. Nah, di Al-Quran, ya di Al-Quran, di internet tuh banyak. Kita bisa gunakan fitur Google Translate atau apa itu untuk membantu pemahaman kita. Tapi tentunya kalau menggunakan fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi seperti itu, mungkin bisa ditasihkan terlebih dahulu. Semisal ragu, ini kira-kira benar apa enggak ya? Nah, itu bisa ditanyakan kepada guru masing-masing. Bisa ditanyakan ke Akuya atau kepada orang yang dianggap lebih paham di situ. Nanti kita akan belajar bersama. Atau kita mempelajari makna-makna atau doa-doa dalam sholat, itu juga ahsan seperti itu. Wa tahaddatsi bil arabiyyah katsiran. Tahaddatsi bil arabiyyah katsiran. Dan ngomonglah pakai bahasa Arab itu sebanyak mungkin. Nah, cara yang paling mudah ketika kita itu mau ngomong gimana kan nggak bisa. Mungkin pertanyaan seperti itu. Wa tahaddatsi bil arabiyyah katsiran. Ya, kita dengan membaca Al-Qur'an itu kan kita memakai bahasa Arab itu. Kita dapat pahala, kita juga dapat pahala membaca Al-Qur'an, kita juga dapat pahala belajar bahasa Arab. Nah, itu kan berlipat ganda. Dan aku ya paling suka belajar bahasa Arab itu menggunakan Al-Quran. Jadi ketika aku ya baca Quran, aku ya seakan-akan lagi ngobrol tuh. Ajak Al-Quran itu untuk ngobrol, enak ngobrol dengan Al-Quran. Gitu. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Hadhi nasihatun mufidatun saat tabi'uha insyaallah. Hadhi nasihatun mufidah. Nasihat mufidah. Mana? Hadhi nasihatun mufidah. Ini nasihat yang bermanfaat. Saat tabi'uha, saya akan mengikutinya. Saat tabi'uha, insya Allah akan mengikutinya. Idan sanata'alla minal arabiyyah jaidan. Nah, maka dari itu kamu akan mempelajari bahasa Arab secara baik. Baik, Waalaikumsalam. Lim, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
atau mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, di situ untuk hiwar ini, jadi eh, kita bisa belajar makna dari belajar bahasa Arab itu bagaimana. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan di sini ada qawaid atau kaidah. Jadi kalau kita belajar di Islamku memang difokuskan adalah maharatul kalam wal qiraah. Kita menekankan pada aspek percakapan dan membaca. Kalau kita itu belajar maharatul qiraah, yang kita butuhkan itu adalah memahami al-qawaid al-asasiyah, kaidah atau kaidah dasar dalam menyusun bahasa Arab. Kalau kita itu belajar maharatul kalam, aspek yang kita butuhkan adalah mufradat al-kathirah, kosakata yang banyak, dan keberanian dalam menyampaikan. Saja'ah fi nutqiha. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian qawaid, kaidah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hamzatul wasl dan hamzah qata'. Nah, mungkin di sini aku ya ingin murojaah kembali. Hamzatul qata' itu apa? Hamzatul qata' tuntak fi bad'il kalam wa fi waslih. Wa hamzatul wasl tuntak fi bad'i wa la tuntak fi waslihi. Jadi ada hamzah itu terbagi menjadi dua. Ada hamzah qata' itu yang diucapkan di awal kata atau awal kalimat, awal kata maksudnya di sini ya. Fi bad'il kalam wa fi waslihi. Dan disebutkan juga ketika uh, sambungannya. Wa hamzatul wasl tuntak fi bad'ihi wa la tuntak fi wasli. Tapi kalau hamzatul wasl itu dilafatkan ketika awal tapi tidak dilafatkan ketika sambungan atau di tengah-tengah tidak dilafatkan. Nah, contohnya di sini adalah kita perhatikan hamzatul wasl. Ketika kita mengatakan ijlis, ijlis di sini hamzatul wasl. Cirinya hamzatul wasl itu enggak ada roksul ainnya. Tapi kalau hamzah qata itu ada roksul ainnya. Roksul ain itu apa? Roksul ain itu yang kayak angka 2 itu, huruf yang kayak angka 2. Nah, itu namanya roksul ain. Nah, di sini perhatikannya hamzatul wasl kan enggak ada roksul ainnya itu. Enggak ada roksul ainnya. Nah, sini kita menyebutkan hamzatul wasl. Ijlis, wajlis bacanya. Wajlis. Unzur, wanzur. Wanzur. Jadi alifnya nih dianggap tidak ada. Kalau di Al-Quran biasanya itu ditandai dengan huruf abu-abu. Huruf. Warna abu-abu. Kalau Quran yang berwarna. Silakan dicek di Qurannya masing-masing. Pasti ada warnanya. Yang menandakan dianggap tidak dibaca. Gitu. Wajlis. Nah, itu namanya hamzatul wasl. Uktub, faktub. Faktub. Istaikid, thummastaikid. Thummastaikid. Jadi langsung ke huruf sinnya. Thummastaikid. Istamirra. Wastamirra. Istami' wastami'. Nah, itu. Kemudian kalau di sini adalah ajlisu. Nah, kalau wasol itu nyambung atau di tengah-tengah. Wa ajlisu. Wa ajlisu. Jadi hamzanya dibaca. Ajlisu. Ajlisu. Anzuru. Wa anzuru. Wa anzuru. Aktubu. Fa aktubu. Astaikidu. Thumma astaikidu. Kalau bacanya thumma astaikidu. Nah, nggak bisa. Thumma astaikidu. Nah, di sini apa bedanya? Thumma astaikid sama thumma astaikidu. Kalau thumma astaikid artinya kemudian bangun. Kemudian bangun. Thumma astaikid. Kemudian bangunlah. Istaikid itu maknanya. Thumma astaikid. Kemudian astamiru wa astamiru. Astami'u wa astami'u. Mungkin ada pertanyaan. Kata mukminun ba's itu disebut hamzah apa? Maksudnya ini bagaimana, Bu Mirah? Mukminun, mukminun itu eh, hamzah kotok di situ. Mukminun. Kenapa hamzah kotok? Karena berada di atas waw. Jadi kalau tulisannya mukminun,
itu tulisannya kan seperti ini. Ntar saya tuliskan mukminun. Mana ini? Kalau mukminun dia masuknya hamzah kotok. Kenapa hamzah kotok? Nah, mukminun karena di atas waw. Jadi hamzah kotok itu salah satu cirinya ada roksul ain. Roksul ain itu apa? Roksul ain itu nih. Yang kayak angka 2 di atas huruf waw itu namanya roksul ain namanya. Mukmin. Atau tadi itu apa juga baks, la baksa misal. La baksa, la baks. eh, Baks. Nah, ini hamzah kotok. Kenapa hamzah kotok? Karena ada roksul ainnya. La baksa. La baks. Nah, contoh yang bukan hamzah kotok itu seperti lafat eh kalau istam ya, atau mungkin contoh yang lain eh hamzah kotok ijlis atau istami. Istami. Oh, istami sudah ada. Contohnya adalah ihfad. Nah, tadi yang di atas tadi. Ihfazi. Ihfazi. Nah, ihfadi sini merupakan hamzah wasal. Ihfazi. Ihfazi. Kalau semisal berada di tengah-tengah, ada di sini ada huruf summanya. Summah fadi. Summah fadi. Nah, jadi nggak dibaca a summa yahfadi tapi summah fadi. Jadi huruf hamzah di sini itu dianggap tidak ada. Nah, mungkin masih akan ada yang bertanya, Ustadz itu kan aku ya itu kan alif bukan huruf hamzah. Nah, baik aku akan jelaskan perbedaan hamzah dan alif itu apa. Kalau alif ya memang kalau kita belajar ketika masih eh, apa belajar Al-Quran dulu, kita mengenal huruf yang panjang seperti ini itu dinamakan alif, gitu kan. Nah, tapi ketika berharokat, alif itu hanya berfungsi untuk memanjangkan. Tapi ketika sudah berbunyi, ada a, i, u. Nah, itu yang berbunyi itu bukan alif, tapi hamzah. Ya, ada hamzah. Maka di sini ada hamzatul wasal, ada hamzah kotok. Ada hamzah wasal, ada hamzah kotok. Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu yang enggak ada roksul ainnya. Tapi kalau hamzah kotok yang ada roksul ainnya. Nah, gitu. Nah, kalau alif itu enggak ada bunyinya. Jadi dia fungsinya hanya panjang pendek. Matobi'i itu baru di situ ada alifnya. Alif di situ. Contohnya kalau di sini kalamun. Kalau kata kalamun gitu kan ya. Kalamun. Nah, di sini alif di sini. Nah, di sini alif di sini itu merupakan alif. Baru ini huruf alif, bukan hamzah. Alif. Tapi kalau yang memiliki suara semisal ijlis gitu, nah, itu berarti dia bukan alif tapi hamzah wasal. Gitu ya. Baik, ini mungkin untuk hamzah wasal, hamzah kotok sudah kita pelajari yang kemarin. Bisa kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada isim mausul. Isim mausul ini mirip dengan harf sebetulnya. Nah, hanya saja perbedaannya ya dalam konteks pembagiannya. Jadi ada isim mausul. Isim mausul ini isim yang hampir sama dengan harf. Hampir sama dengan harf. Kalau harf itu kan kita belajar memaknainya sebagai kata hubung atau kata sambung. Ternyata isim itu juga ada yang fungsinya itu mirip dengan harf. Nah, yaitu adalah isim mausul. Apa itu isim mausul? Ya, terdiri dari alladzi dan allati. Di sini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya itu yang. Alladzi huwa ismun mausulun lil mufrad al mudzakkar. Allati ismun mausul lil mufradah al muannas. Jadi kalau alladzi itu untuk isim mausul lil mufrad untuk mufrad mudzakkar. Kalau allati itu isim mausul untuk mufradah muannas. Kata hubung untuk mufrad, ya, untuk kata tunggal alladzi dan allati.
Kalau alladzi itu mudzakkar, kalau allati muannas. Mungkin kita lanjutkan. Nah, di sini ada kan ta'ti ba'da alladzi wa allati jumlatun tubayyinu maknahuma. Jadi menjelaskan apa alladzi dan alati ini, setelah alladzi dan alati itu merupakan kalimat yang menjelaskan makna dari kalimat sebelumnya. Contohnya di sini. Al-asru al-abbasiyu huwa alladzi izdaharat fihi al-hadarah islamiyah. Alladzi karena muannas dari kata al-asru al-abbasiyu. Al-asru mana al-asru? Masa. Al-asru al-abbasiyu, masa Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, huwallazi izdaharat fihi al-hadarah al-islamiyah. Izdaharat, mana izdahara? Izdahara, berkembang. Nah, al-asru al-abbasiyu huwallazi izdahara fihi al-arabiyyah, fihi al-hadarah al-islamiyah. Jadi pada masa Bani Abbasiyah itu merupakan yang berkembang. Alladzi itu bisa mengartikan yaitu juga bisa, yang juga bisa. Tapi dalam konteks ini pada masa Bani Abbasiyah merupakan berkembangnya al-hadarah al-islamiyah, peradaban Islam. Nah, gitu. Alladzi di sini menjelaskan makna dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama al-asru al-abbasiyyu. Kemudian yang kedua, al-arabiyyatu hiya al-lughatu allati turjimat ilayya kutubun kathiratun. Al-arabiyyatu, bahasa Arab itu, hiya al-lughatu, adalah bahasa yang allati itu yang turjimat ilaiha, diterjemahkan ke dalamnya atau kepadanya kutubun kathirah, buku-buku yang banyak. Nah, allati di sini memiliki makna menjelaskan makna dari kalimat sebelumnya. Al-Arabiyah ya al-lughah. Bahasa Arab itu Al-Arabiyah, bahasa Arab itu merupakan bahasa yang diterjemahkan kepadanya kutubun kathir, buku-buku yang banyak. Raja'at talibu alladhi safara. Raja'at talibu, murid, seorang murid pulang. Raja'at talibu alladhi safara. Raja'at talibu alladhi safara. Seorang siswa pulang alladhi safara. Safara. Bepergian. Yang bepergian. Pulang untuk bepergian. Adatit talibatul lati safarat. Nah, ini untuk apa? Perempuan. Adatit talibatu safarat. Safarat. Allati safarat. Ada ya'udu, itu artinya pulang. Murid yang bepergian telah pulang. Oh, gitu. At-talibu alladhi safar. Murid yang bepergian telah kembali. Roja'a kembali. Adatit talibatul lati safarat. Murid yang bepergian, murid perempuan yang bepergian telah kembali. Ada ya'udu, telah pulang. Ada ya'udu bisa bermana pulang, kembali, sama dengan roja. Kemudian hadha huwa rajulu alladhi yuhibbu dinahu. Hadha huwa, ini merupakan ar-rajulu, pemuda atau laki-laki, alladhi yuhibbu dinahu, yang mencintai agamanya. Hadhil mar'atu allati tuhibbu dinaha. Ini merupakan seorang perempuan yang mencintai agamanya. Dina.
dinaha, dinaha, karena ada perempuan, dinaha, seperti itu. Baik. فيمكن من هذه الفقرة هل هناك سؤال dari فقرة ini ada pertanyaan? Isim mausul. Isim mausul itu ya kurang lebihnya seperti itu. Baik. Fayumkin nastamir. Nah, di sini ada kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha ini merupakan bagian dari bab nahwu. Di sini ada kana fi'lun madhi naqis yadkhulu 'ala jumlah ismiyah. Fayarfa'ul mubtada wa yusamma ismun kana wa yansibul khabar wa yusamma khabarha min akhwat kana sara wa laysa wa asbah wa zalla wa ma zala. Nah, mungkin untuk bagian ini sebetulnya bagian yang agak rumit. Jadi aku yang akan jelaskan secara singkat bahwasanya kana wa akhwatuha ini digunakan untuk menambahkan dalam jumlah konteksnya. Kana wa akhwatuha. Kana fi'lun madin nakis yadkhulu 'alal jumlah ismiyah. Jadi fi'il madhi nakis. Fi'il madhi nakis itu merupakan bagian atau jenis dari fi'il. Jadi fi'il itu ada banyak macam-macamnya. Salah satunya adalah fi'il madhi nakis yadkhulu 'alal jumlah ismiyah. Jadi digunakan dalam Ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Kalimat nominal. Jumlah ismiyah. Farfa'ul mubtada untuk bilangan mubtadanya, bagian mubtada itu berupa rofa. Wa yusamma ismun kana. Dan makanya ismun kana. Wa yansibul khobar. Sedangkan khobarnya itu pasti berharokat fathah. Wa yansibul khobar. Wa yusamma khobaroha. Nah, jadi ismun kana ada khobar kana. Ismun kana ada khobar kana. Contohnya dalam uh, jumlah yang pertama di sini. Kanal arabu qabaila mutafarriqatan. Kanal arabu. Al arabu di sini namanya ismun kana. Qabaila. Nah, di sini adalah khobarnya. Kanal arabu qabaila. Jadi setelah kana wa akhwatuha ini pasti berharokat untuk isim kananya pasti berharokat marfu atau rofa, kemudian khobarnya itu berharokat fathah. Sama kan dengan yang berdua. Mazalatil ikhtilafatu tu di sini bainaha qabilatan. Qabilatan. Nah, kemudian yang ini saratil lugatul fasihatu lugatan. Nah, seperti itu. Ini untuk kana wa akhwatuha kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih spesifiknya akan aku ya tambahkan di grup WhatsApp nanti akan aku ya susulkan karena memang waktunya sudah eh, di atas jam 9 untuk WhatsApp. Kemudian di sini ada juga naat wasifah. Naat wasifah di sini adalah untuk sifah mausu atau kalimat yang disifati. Nah, di situ nanti akan aku ya sertakan juga. Tapi untuk yang bab huruful mudhara'ah ini karena sudah pernah aku ya jelaskan ketika pertemuan sebelumnya atau ini huruful mudhara'ah ini eh, tidak begitu penting kita pahami karena kita langsung prakteknya sudah memahami. Maksudnya huruful mudhara'ah ini kita belajar hurufnya sedangkan kita sudah mempelajari fiil-fiilnya. Di sini kan ada ana, ahduru, nahnu, nahdurun. Nah, ini sudah cukup mungkin cukup mewakili dan kita tidak perlu mendalami tentang huruful mudhara'ah. Tapi untuk penjelasan karena waktu karena penjelasan ini cukup agak panjang, jadi akan aku ya susulkan setelah ini di grup WhatsApp. Mungkin untuk pertemuan kita malam hari ini apabila ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp dan setelah ini akan aku ya kirimkan terlebih dahulu untuk imatah hadilailah. Mungkin darsana wa madatuna hadilailah kafa bihuna yakfi huna. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wa nastamir
إلى المجموعة ونلتقي مرة أخرى في اللقاء الأخير يعني في Yaumil Khamis, insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Kamis depan, merupakan pertemuan terakhir kita di eh, bulan ini, insya Allah. فيمكن نستطيع أن نختتم لقاءنا هذه الليلة بقراءة الحمد لله رب العالمين. هيا نقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا على حسن اهتمامكم ونرجو على التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.